Kalau kalian mau trading kayak para profesional, ada satu alat yang wajib banget dikuasai, Fibonacci. Ini tuh sederet rasio matematika yang ajaibnya muncul di mana-mana, di alam dan tentu saja di pasar keuangan. Trader-trader jago pakai ini buat memprediksi kemana harga akan bergerak. Yuk kita cari tahu gimana caranya. Tapi, nah ini dia masalahnya. Banyak banget trader di luar sana yang pakainya salah kaprah dan malah jadi rugi terus. Kalau kalian pernah frustrasi karena kok kayaknya salah masuk posisi terus, tenang, kalian datang ke tempat yang tepat. Kita akan bereskan masalah ini bareng-bareng sekarang juga. Oke, pertama-tama kita bakal bongkar dulu rahasia di balik cara kerja alat ini. Karena ya memahami dasarnya itu adalah kunci dari segalanya. Konsep utamanya itu namanya retracement. Coba bayangin deh, harga lagi naik kenceng. Jarang banget kan dia naik lurus terus tanpa henti? Biasanya harga bakal mundur dikit atau retrace istilahnya buat ambil napas sebelum lanjut lari lagi. Nah pertanyaannya, mundurnya bakal berhenti di mana? Disitulah Fibonacci ini berperan. Sekarang, ini tips pro yang sering banget disepelekan sama pemula. Selalu utamakan time frame yang lebih besar. Grafik harian, mingguan, atau bahkan bulanan itu ngasih sinyal yang jauh lebih bersih dan bisa diandalin. Grafik 5 menitan, wah itu isinya noise semua, pergerakan acak yang bisa nipu kita. Percaya deh, level Fibonacci di grafik harian itu jauh lebih sakti. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, mari kita pecahkan kode dari angka-angka spesifik yang paling penting di dalam alat Fibonacci ini. Level pertama yang perlu kita lirik adalah 0.382. Anggap aja ini kayak pit stop kilat. Jadi pas pasar lagi kencan banget nih momentumnya, harga seringnya cuma nyentuh level ini sebentar doang sebelum tancap gas lagi. Berikutnya ada level 0,5 atau ya 50%. Dan ini menarik loh, angka ini sebenarnya bukan bagian dari deret Fibonacci. Tapi para trader tuh suka banget sama level ini, dianggap sebagai titik tengah psikologis dari sebuah pergerakan. Jadi ya wajib kita perhatikan juga. Dan sekarang, sang primadona 0,618 atau yang sering disebut golden ratio. Ini adalah jantung dari teori Fibonacci dan level ini, wah kuat banget ya. Perhatikan baik-baik area ini, karena banyak pembalikan arah yang besar sering banget dimulai dari sini. Bahkan, saking spesialnya area antara 0,618 dan 0,65 ini sampai punya nama sendiri, Golden Pocket. Zona ini dianggap sebagai area retracement terkuat dengan kemungkinan pembalikan arah paling tinggi. Banyak trader profesional sengaja nungguin harga masuk ke area ini buat cari posisi. Oke, teorinya udah dapat kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana cara narik garis Fibonacci yang benar di chart? Ini krusial banget, jangan sampai salah. Aturannya simple banget, tapi disinilah banyak orang kepleset. Kalau trennya lagi naik atau uptrend, kalian tarik garisnya dari titik terendah, pergerakan, atau swing low ke titik puncaknya atau swing high. Sebaliknya, kalau tren lagi turun, ya tinggal dibalik. Tarik dari swing high ke swing low. Ini penting banget, jangan sampai kebalik. Jadi, gampangnya gini, cuma 3 langkah. Pertama, identifikasi dulu trennya. Ini pasar lagi mau ke atas atau ke bawah. Kedua, cari titik ayunan yang paling jelas. Titik awal dan akhir dari pergerakan harga yang signifikan. Ketiga, tinggal sambungin aja kedua titik itu, pakai alat Fibonacci. Udah, sesimpel itu. Oke? Siap buat naik level? Sekarang kita bakal bahas sebuah teknik yang benar-benar misahin trader amatir sama yang profesional. Kita akan bicara tentang kekuatan dari confluence. Jadi apa sih confluence itu? Gini deh, bayangin kalian lagi jadi detektif. Kalau cuma ada satu petunjuk, mungkin menarik ya. Tapi kalau ada 3 petunjuk berbeda yang semuanya menunjuk ke satu tersangka yang sama, wah itu jadi jauh lebih meyakinkan kan? Confluence di trading itu persis kayak gitu. Beberapa sinyal teknikal yang berbeda-beda, tapi semuanya ketemu di satu area harga yang sama, menciptakan zona dengan probabilitas yang sangat tinggi. Nah, ada beberapa cara buat nemuin confluence ini. Misalnya nih, kalian nemu beberapa level Fibonacci dari ayunan harga yang beda, numpuk di area yang sama. Atau ini yang paling umum, kalian lihat level Fibonacci pas banget sejajar sama level support atau resistance penting. Atau kalian lihat ada pola lilin pembalikan yang bagus, kayak hammer atau engulfing, muncul pas banget di level Fibonacci. Kalau kalian nemu kombinasi kayak gini, nah itu sinyal emasnya. Oke, biar makin nempel di kepala, yuk kita satuin semua konsep ini dalam sebuah contoh trading di dunia nyata. Kita bakal lihat contoh trading di Bitcoin.
Pertanyaannya, gimana caranya kita menerapkan semua aturan yang tadi kita bahas ke grafik yang sesungguhnya? Baik, mari kita bedah bareng-bareng. Langkah 1, kita lihat tren di grafik harian Bitcoin jelas banget lagi bullish. Langkah 2, kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high-nya. Langkah 3, kita sabar, kita tunggu harga mundur, dan ternyata dia nyentuh level 0,5. Langkah 4, dan ini dia kuncinya, kita cari confluence. Ternyata level 0,5 ini pas banget di area resisten lama yang sekarang jadi support. Dan terakhir, langkah kelima yang paling penting, kita nggak langsung main masuk aja. Kita tunggu konfirmasi, yaitu saat tren turun kecilnya ini berhasil ditembus dan tren bullish utamanya mulai kelihatan mau lanjut lagi. Jadi poin utamanya ini ya, trading dengan kualitas terbaik itu selalu punya confluence. Di contoh tadi, kombinasi antara level Fibonacci 0,5 ditambah bekas resistance itu menciptakan sebuah zona pertahanan yang super kuat. Inilah yang ngasih kita keunggulan atau edge dalam trading. Pada akhirnya, Fibonacci itu beneran salah satu alat terhebat yang bisa dikuasai seorang trader. Kalau kalian mempelajarinya dengan benar, ini bisa secara drastis meningkatkan cara kalian membaca dan bereaksi terhadap pasar. Tapi ingat ya, Fibonacci ini bukan bola kristal yang bisa meramal masa depan. Anggaplah ini sebagai peta probabilitas. Dia cuma nunjukin area-area di mana kemungkinan besar sesuatu bakal terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalian akan menggunakan peta ini untuk menemukan keuntungan kalian di pasar?